MIPA 4 bergabung lagi dengan Pak Wijaya. Ini adalah pertemuan pertama kita materi matematika. Kehadiran 30 orang dari 35, nanti absensinya silahkan diisi. Nah, sesuai schedule Pak, harusnya kemarin kita bertemu, tapi Pak minta maaf karena kemarin Pak ada pembubaran panitia, serta kehadiran Pak ke sekolah untuk pendampingan perwalian. Nah, hari ini Pak tidak datang, biar hari ini untuk kegiatan ini berjalan lancar. Nih, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Pak ucapkan terima kasih sudah aktif di grupnya. Nah, persiapan pertama untuk grupnya, mungkin kalian bisa lihat di share screen-nya. Nanti kita akan menggunakan seperti kemarin, bentar ya. Oke, kita akan menggunakan classroom, ya. Mungkin bisa dilihat dulu. Ini adalah kelas-kelas yang Pak ajar untuk semester ini, lumayan banyak. Jam ajar Pak ada 36 jam, gitu ya. Jadi penuh. Jadi ini ada arahan dari kepala sekolah. Pak sampaikan sedikit saja. Kita tugasnya ringan. Tapi mohon maaf, matematika itu kalau nggak ada latihan nggak mungkin bisa berjalan dengan lancar. Jadi tetap ada mengerjakan soal. Itu tidak bisa ditawar. Tetap ada. Kalau pelajaran lain mungkin tidak. Tapi kalau Pak tetap ya mungkin Pak kurangi. Kalau misalnya Pak minta sekian soal mungkin cuma 3 atau 4. Dan kalaupun terpaksa ada yang tidak dikerjakan karena tidak bisa, tidak menjadi masalah. Tadi kita diskusikan bersama. Itu aja. Oke, nanti anak silakan kembali cek kembali untuk kelasnya. Ini 12 MIPA 4. Pak cek ada 34 student gitu ya. Silakan kalian yang belum bergabung atau emailnya ada yang berubah, silakan dirubah dulu gitu ya. Yang namanya Papa Kring ini siapa nih Pak? Kemarin minta diganti emailnya ini Pak, minta nama resmi ya. Ini coba hidup Cusatia Pak. Cusatia. Ini ganti nih, ganti Papa Kring ini ganti nih ya. Nah, ini ganti, jangan pakai email yang ini gitu ya. Terus ini nanti tugasnya di sini, nanti Pak ada tugas di sini atau stream atau apa, kita di sini, pengumpulannya juga di sini. Nah, bagaimana caranya belajar mengumpulkan? Di Pak kuisnya juga di sini, terus untuk tesnya juga di sini. Saya usahakan di sini semua, gitu ya. Jadi untuk nama-namanya yang belum lengkap kayak Cusatya nih, sorry, tadi maaf ya, siapa tadi itu namanya Papa Kring ya, kalau diganti ini, nah, gunakan nama yang formal gitu ya, jangan yang nama ini gitu ya, itu yang pertama. Terus ini Alin ada 2 nih, nah, salah satu yang mana nak, kasih tahu Pak, biar Pak hapus gitu. Terus ini namanya juga, ini siapa nih, siapa nih namanya ini? Oke, ini fotonya gini nih ya, nanti tolong diganti. Itu ya, itu yang pertama untuk persiapan. Nah, untuk tugas yang UK pertama, nanti akan Pak assignment di sini. Silakan mulai dikumpulkan, mulai sampai besok. Jadi tidak usah lama-lama, buatnya simpel aja. Yang kemarin sudah selesai difoto aja. Jadi Pak periksa manual. Itu untuk penggunaan classroom-nya. Ya, Pak agak cepat ya. Tadi kalau kurang jelas bilang ya, ini saya takutnya namakan kuota anak gitu ya. kalau enggak bilang ya. Ya, itu yang pertama itu ya. Itu ini yang pertama. Terima kasih. Ini kelasnya 12 MIPA 4, kodenya ini ya. Perlu Pak sharekan lagi mungkin di grup WA ya, yang bagi yang ingin memperbaiki Pak sharekan dulu ke grup WA agar yang nama-namanya belum baik nanti agar dirubah gitu ya. Bentar ya, mana grup WA nih? Oh, belum terbuka, nanti Pak sharekan, silahkan diperbaiki di sana ya. Ini ya, kemarin ya. Itu untuk classroom-nya. Nah, sekarang masuk ke materi biar tidak lama. Pak sudah mengambil waktu anak 4 menit. Yang nama-namanya belum oke gitu ya. Mohon diperbaiki dengan ekstra tambahan dari Pak diisi nomor absen. Jadi biar Pak melihat tugasnya itu biar juga lebih enak. Nih, itu aja pesan Pak. Bisa dilaksanakan yang pertama, tugas pertama? Bisa ya? Topi bisa Topi? Topi Asari? Bisa? Mendengar? Tolong ya, nanti namanya dirubah, dikasih nomor absen ya. Nanti tugasnya di sana. Tidak banyak-banyak, pokoknya Pak akan kurangi tugas. Itu agenda pertama. Oke, kita masuk ke materi. Kita akan jelaskan. Ini Pak minta izin pada Bintang kemarin untuk tolong sekiankan gitu ya. Karena kemarin bukunya ada tertinggal, ini sudah ada sekarang gitu. Silakan kita lihat dulu bab 1 sambil dilihat LKS-nya. Oh ya, ini karena semuanya sudah hadir, mungkin Pak ngomongnya agak cepat ya. Nanti kita akan coba pakai tablet, jadi enak ya, pakai tablet. Kalau ada yang mengenal aplikasi atau cara biar kita bisa menggunakan tablet ini sebagai media coret-coret atau apa, bisa kasih tahu Pak, biar kita bisa tambahkan pembelajarannya yang lebih bagus lah gitu ya. Atau gimana gitu ya. Pokoknya Pak minta masukan. Nih, lanjut ke materi. Mohon ya agak semangat ini hari ini ya. Kita lanjut. Nah, untuk limit trigonometri yang ingin Pak sampaikan cuma satu, ya.
Materi limit regular ini adalah materi yang kalau Pak boleh bilang adalah materi yang sangat panjang. Karena untuk satu bab ini nanti sampai ujian tengah semester. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, kita mengingat kembali tentang konsep limit. Nah, saya yakin anak-anak bisa menyebutkan bahwa konsep limit itu adalah konsep nilai pendekatan. Ya, nilai pendekatan, nilai hampiran, nilai perkiraan, bukan nilai sesungguhnya. Jadi, maksudnya apa? Limit itu adalah nilai yang bisa mengerjakan nilai yang tidak mungkin bisa ditemukan. Bingung ya? Misalnya gini, 1 bagi 0 kan tidak mungkin ya. Tapi kita bisa mencari suatu nilai yang mendekati 0 ini. Mungkin, kalau dari sebelah kanan namanya pendekatan kanan, ini adalah pendekatan dari kiri. Misalnya yang dekat dari kiri dari 0 adalah negatif 0,001. Kalau di kanan pendekatannya misalnya adalah positif 0,00001. Adalah nilai yang mendekati 0 tapi bukan 0. Gitu ya. Jadi limit itu bicara tentang nilai pendekatan atau nilai hampiran. Itu, saya pernah sedang membaca. Nah, di grafik ini disajikan sekilas tentang grafik sinus, gitu ya. Grafik sinus, yang bagaimana grafik sinus ini adalah grafik daripada 0 derajat sampai 360 derajat, dalam kita bilang adalah satu lingkaran penuh. Kan gitu ya. Nah, ini cuma persepsi saja, bukan masuk ke dalam inti. Intinya adalah di sini. Nah, ini mungkin hal yang baru atau sudah pernah, mungkin Pak tanya dulu satu orang. Coba Bintang mikrofon, Bintang. Nih. Silakan Bintang mikrofon. Apakah di kelas 10 sudah pernah mendengar bentuk seperti ini, A pangkat negatif? Sini udah? Atau baru pertama kali? Sudah. Sepaham mana apa maksudnya ini, Nak? Yang ini. Itu jika A mendekati dari kiri, Pak. Mendekati diri. Jadi misalnya ya. Oke, saya nanya ke Mbak. Jadi misalnya kalau ya, silakan. Ini. Okay. Jadi misalnya kalau A itu kita bilang 5, kalau dibilang 5 pangkat negatif gitu. Jadi nanti 5 pangkat negatif itu kita lihat dari yang sebelumnya kayak 4,99999. Pak koreksi ya, itu bukan 5 pangkat negatif. Tidak ada di sini pangkat ya. Bukan pangkat negatif. Bukan ya, itu Pak luruskan ya. Dari kiri. Ya, itu notasi saja bahwa menyatakan pendekatan nilai 5 didekati dari nilai yang lebih kecil. Nah, gampangnya orang bilang dari kiri. Kenapa orang bilang dari kiri? Kenapa nggak atas bawah? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak orang bilang itu pendekatannya dari kiri, bukan dari atas atau dari bawah? Atau orang nggak bilang dari apa gitu? Kenapa dari kiri, dari kanan? Itu semuanya bermula dari garis bilangan namanya. Garis bilangan dinyatakan sebagai garis horizontal dari kiri ke kanan. Kiri menyatakan negatif, di tengah-tengahnya kan ada 0 ya. Semakin ke kanan menyatakan semakin positif. Maka gampangnya orang bilang itu adalah pendekatan kiri, pendekatan dari kiri, dari kanan. Tapi umumnya atau bahasa dalam jujurnya, bahasa umumnya dari buku yang asli bukannya Parsel, itu adalah pendekatan dari nilai yang kecil sebelah kiri dan pendekatan dari nilai yang mendekati dari yang besar sebelah kanan. Itu aja ya. Jadi tidak ada di sini tuh pangkat negatif, itu tidak ada ya. Tapi contohnya itu secara esensi, secara bahasa itu sudah masuk gitu ya. Ya, nilai 5 didekati dari kiri sangat dekat dengan 5. Tapi tidak boleh 5, yaitu misalnya 4,99999999999 dan seterusnya. Apakah boleh menggunakan angka 4? Boleh. Apakah angka 3? Boleh. Pak, kenapa harus 4,9? Tidak harus ya. Tapi yang paling dekat adalah ini. Ada nggak yang lebih dekat? Ada. Tapi pilih yang paling dekat. Itu aja ya. Jadi ini cuma batas notasi, ini bukan pangkat, ini juga bukan pangkat. Nah, karena panah ini artinya mendekati ya. Nah, ini L itu apa simbol maksudnya? Coba prema yang nomor 2, saya sinyal stabil. Ini L-nya apa, Nak? Silakan prema. Di sini bawahnya giliran habis prema misel. Nah, giliran ada urut nih. Apa L itu, Nak? Kira-kira nyatakan simbol apa? Kok L sih, kok nggak huruf M atau C atau K, kok L harus sih, apa tuh L tuh gitu, silakan. Sepahamnya anak. Kalau nggak paham bilang aja, nggak apa-apa. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya nggak apa-apa, silakan. Nah jadi Pak jawab ya. Nah ini L ini menyatakan hasil nilai. Kenapa memakai simbol L? Itu adalah kebetulan penggunaan huruf. Jadi di buku LKS ini pakai L. Apakah buku lain selain L boleh? Boleh. Di buku lain yang Pak punya, buku asli Inggris itu dia tidak menggunakan huruf L. Dia menggunakan huruf K. Jadi tidak masalah ya.
R ini menyatakan suatu nilai pendekatan, bukan nilai eksak ya, bukan nilai hasil penghitungan, tapi nilai pendekatan dari hasil limit itu aja. Misalnya yang ini kan pendekatan sinus X ya, sinus 30 derajat ya. Kita lihat dulu gambarnya. Nah ini, kita lihat UK1 dulu ya, biar masuk ke kerjaan kalian. Nah, UK1 ini sebenarnya adalah penanaman konsep bahwa pendekatan nilai sin itu, misalnya kita ingin mencari nilai pendekatan dari tangan 60 derajat. Ini ya, ini fokusnya. Nah, tapi sebenarnya Pak, kenapa kita perlu mencari yang nilai yang lebih koma-koma? Nilai koma-koma ini kan tidak usah Pak, langsung aja kita pakai kalkulator hitung tang. Ya, bisa. Tapi yang di sini dimaksudkan dari LKS ini, kenapa dicari yang nilai koma-koma pendekatan ini, adalah ingin menunjukkan bahwa ketika nilai yang dipilih, perhatikan, semakin mendekati 60, nilainya itu akan semakin bertemu. Kita perhatikan ini, 1,725 dan 1,739. Ini akan sangat dekat dengan 1,732. Seandainya sin 60 itu kita hapus dari peredaran dunia, tidak ada yang tahu berapa nilai, tangan 60. Itu maksud Pak. Tiba-tiba nilai tangan 60 itu seluruh orang yang pintar-pintar tidak tahu. Cuma tahu pendekatannya. Kita bisa memperkirakan, kita bisa mengasumsikan berapa nilai tangan 60 melihat dari dua nilai yang pendekatan ini gitu. Itu maksudnya. Gitu ya, itu idenya. Nah, jadi pengerjaan untuk UK1 ini Pak Amil punyanya teman kalian, Pak minta izin ya sebelumnya. Ini sudah tepat sekali, cuma menunjukkan saja, kalian hitung pakai kalkulator, bahwa menunjukkan saja, belum masuk ke inti. Tapi ini yang diharapkan, ini sudah benar. Ya, kalian buat seperti ini saja, tidak usah terlalu detail, tapi intinya seperti ini. Oh, yang penting nilai ini dengan ini, sudah mulai mendekati dengan ini, oke. Begitu lanjut lagi. Bawahnya, nah ini mungkin 90 derajat. Kita kan tidak tahu ya kalau bahwa nilai dari cos 90 itu adalah 1. Tapi di sini kita coba bermain kalau dekat dengan 90 nilainya berapa. Ini berapa. Nah, nanti akan dekat dengan 0 juga. Itu maksudnya. Ya. Jadi saya rasa ini untuk yang pemahaman pertama ini tidak terlalu banyak. Silakan dilengkapi saja. Ini angkanya tidak harus sama dengan angka yang di LKS ini ya. Ini contoh dari siswa juga. Kalau kalian punya pembulatan yang lebih beda nggak apa-apa. Yang penting poinnya ini loh. Nilai-nilai yang dekat ini akan merujuk kepada nilai yang di tengah ini. Itu aja pemaparan penjelasan dari limit. Ingat sekali lagi, limit itu bukan nilai eksak, bukan nilai hasil perhitungan, bukan nilai jawabannya, tapi nilai pendekatan, nilai hampirannya. Gitu ya. 0 ini bukan 0. Jadi gimana ngomongnya? 0 ini bukan 0, maksudnya hasilnya 0 itu bukan 0 yang menyatakan sesungguhnya, tapi nilai pendekatannya akan 0 gitu. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Seperti itu. Nah ya, jadi ini UK1-nya, nanti silakan dilihat dulu. Ada pertanyaan dulu? Atau jangan-jangan terlalu mudah? Atau yang tidak bisa nih 1 sampai 5 ini dulu? Atau yang nomor 5 mungkin, silakan. Coba Pak minta Madedia Herawati. Anak sudah mencoba ini atau ada yang susah? Atau yang ragu-ragu? Atau tambah bingung? Silakan Pak. Dia Herawati, silakan Nak. Nih. Kenapa Pak? Iya, dia sudah mencoba UK1 dia. Sudah. Sama seperti ini kira-kira, tidak usah angkanya mirip-mirip lah gitu, mirip-mirip dia. Mirip. Iya, kalau udah mirip artinya benar ya, tidak terlalu harus sama. Intinya dapat dia, coba dia sampaikan sedikit apa maksudnya limit ini Nak. Nah ini, coba dibaca Nak, coba baca soal ini satu aja. Pak pengen dengar anak baca yang ini. Nah, silakan. Limit. Nah, dari depan. Dari depan. Berapakah nilai limit mendekati 10 tan 3x? Oke, coba ada yang siapa bisa memperbaiki? Coba bawahnya saya lihat di sini. Monica, coba perbaiki cara bacanya Dea itu. Coba. Monica Krisma. Coba Monica Krisma baca itu soalnya. Jangan Monica. Tes. Ya, silakan. Suara jelas terdengar. Silakan Monica baca. Berapakah nilai limit X mendekati 10 tan 3x? Oke, bisa dengan cara baca yang seperti itu. Tapi untuk kelas ini Pak sepakati ya,
Nanti cara membacanya ini mungkin bukan masuk ujian ya, tapi untuk kesepakatan. Jadi cara membacanya adalah berapakah nilai limit tan 3x untuk x mendekati 10. Saya, berapakah nilai limit tan 3x untuk x mendekati 10. Ya. Bisa diterima ya. Oke. Jadi begitu ya nak ya. Nah, di sini pekerjaan dah betul. Nah, ini 10-nya dicari pendekatannya, nanti dapat hasilnya seperti ini. Ya. Jadi sekian dulu. Sekian dulu. Itu yang kemarin untuk UK1. Ya. Nanti silahkan dibuat. Nanti Pak akan buatkan assignment-nya di Google Classroom. Kalian yang sudah membuat, difoto aja, digabungkan PDF, lalu diupload. Nah, pada prinsipnya pelajaran online kali ini dan ke depan-depannya tidak istilahnya merdeka belajar. Kita tidak boleh memaksa dalam kegiatan apa, tapi saya ingin menyampaikan poinnya. Nah, itu meskipun secara jujur mungkin tidak ada orang yang mempertanyakan kok soal begini tidak pernah muncul di ujian nasional. Artinya ujian nasional kan sudah dihapus ya dalam tes atau ulangan harian yang Pak berikan, tapi idenya bahwa kalian paham, oh limit itu seperti apa. Nah, bahwa limit itu adalah nilai pendekatan dan ada istilah pendekatan dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Kok kiri kanan, kok nggak atas bawah, kok nggak samping depan, kok nggak depan belakang? Ya, karena dia itu menggunakan patokan dari ini ya, garis bilangan ya, yang menyatakan sebelah kiri dan sebelah kanan. Minimal itunya nangkep gitu ya. Nah, yang kedua, sekarang Pak akan skip yang UK2, Pak akan bawa ke materi inti pelajaran limit ini. Silakan lihat PDF-nya, share screen lagi satu kali. Nah, intinya itu yang dua ini boleh kalian abaikan. Saya rasa ini sudah pernah dulu di kelas 10, ini kita abaikan. Ini tidak terlalu berpengaruh, Pak skip ya. Nah, nanti yang akan kita jatuhkan adalah yang bagian ini. Ya, UK2 Pak nggak minta tugasnya, yang Pak minta UK1 aja sedikit, yang UK2 dilewatkan. Nanti buat sendiri. Nah, kita mulainya dari sini. Dari 3 ini adalah dasar limit yang untuk kelas 12, materi limit yang akan sering digunakan. Nah, siapa yang sudah, coba buka dulu LKS-nya yang halaman 3 ini. Coba kita baca bareng-bareng ya. Saya minta satu orang dah. Angelin, ini posisinya di bawahnya Michelle. Silakan dibaca. Di situ Dela, di Chandra, di situ Michelle. Oke, sebelah. Hadir Pak. Silakan dibaca. Anda bawa ya LKS-nya ya. 3. Ya, silakan. Sudah. Silakan. 3. Bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Nih, silakan. Untuk mengetahui bentuk dasar limit fungsi trigonometri, coba perhatikan ketiga gambar berikut. Oke, stop. Ada 3 gambar. Gambarnya semuanya idenya sama, tapi untuk PBM ini, mari kita fokuskan kepada gambar yang sebelah kiri. Oke. Silakan Angelin jawab Pak, ini gambar lingkaran apa? Menurut anak ini gambar lingkaran apa? Silakan. Dari gambar ini apa yang kita bisa raih informasinya? Pak kasih tahu ya. Ini adalah lingkaran O. Ya, ini adalah namanya adalah lingkaran O karena dia berpusat di O. Oke. Sumbu absisnya adalah ini. Ini adalah sumbu ordinatnya dan nama lingkarannya adalah lingkaran A. Oke, jadi nama lingkaran ini adalah lingkaran A. Nama lingkaran ini adalah lingkaran O. Kenapa? Karena dia berpusat di O. Nah, OC ini dan OB sama panjang. Kenapa? Karena dia merupakan jari-jari. Kok gitu? Meskipun gambarnya kelihatan beda, tapi kalian perhatikan bahwa OC dari pusat ke lingkaran, OB juga dari pusat ke lingkaran. Jadi namanya ini adalah jari-jari. Nah, di sini ada 2 buah segitiga, OAB dan OCD. Siapa yang bisa memberi nama? OAB adalah lingkaran dalam segitiga, sedangkan OCD adalah lingkaran segitiga. OAB dan segitiga OCD. Ada 2 buah segitiga. Jadi kita memfokuskan pada 2 buah segitiga ini, OAB dan OCD. Nah, kita lanjut lagi. Silakan dibaca dulu bawahnya. Minta Michelle yang di bawahnya ini. Untuk membaca lanjutannya. Atau ya? Mas, Silakan. berdasarkan gambar di atas diketahui sebagai berikut. Silakan. A. Panjang OB.
Dan Panjang OB sama dengan OC sama dengan 1. Kurung buka jari-jari lingkaran, kurung Oke, tutup, stop. dan besar. Kenapa OB OC sama dengan 1? Kenapa OB sama dengan OC sama dengan 1? Kenapa? Ada di ininya, Pak. Di gambarnya. Ya, di gambarnya sini ada angka 1 nih ya. Oke, udah. Terus lanjutin. Dan besar sudut AOB sama dengan X, sehingga dapat dituliskan Oke. 1. Ya. Sin X sama dengan AB per OB. Oke, stop. Sin X sama dengan AB per OB. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Silakan jawab. Kenapa sin X itu AB per OB? Dari mana asalnya? Kok gitu? Kok nggak OB per AB? Kok AB per OB? Kenapa? Masih ingat kemarin? Tidak? Lupa? Kok sin X itu AB per OB? Kenapa, Michelle? Rumusnya nyari sih. Oke, coba Cynthia peratnya yang di bawahnya sekarang. Tadi siapa bawahnya kok naik lagi nih, berubah ya? Ya, kenapa sin X-nya AB per OB? Kok nggak OB per AB? Kok nggak CD per OC? Kenapa AB per OB? Kenapa, Cynthia? Suaranya tidak terdengar, Cynthia. Kayaknya mic-nya belum dihidupkan. Nih, silakan. Jadi tidak terdengar? Udah. Oke, Pak skip dulu ya. Tadi sambil dicari. Tadi Alin di bawahnya. Alin Pratiwi hidupkan mic-nya. Kenapa AB per OB, nak? Sin X sama dengan AB per OB itu menurut Alin karena sin itu kan demi ya, depan miring. Betul. Kayaknya. Betul itu, bukan kayaknya. Betul ya? Jadinya depannya tuh AB. Betul itu betul ya. Jadi saya tegasin ya, sinus itu adalah bentuk perbandingan segitiga siku-siku. Sinus itu menyimbolkan untuk perbandingan segitiga siku-siku, sisi depan sudut dan sisi miringnya. Pada kasus ini kita lihat depan dari X ini kan AB ya yang tegak ini. Nih, miringnya adalah OB. Jadi AB per OB. Ini. Kalau cos adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring, OA per OB. Tangan apa? CD per OC. Jadi ini adalah konsep dasar di kelas 10 kemarin. Kelas 11 kemarin. Sinus itu adalah depan per miring, kosinus adalah samping per miring, dan ini adalah seperti itu ya. Jadi ini cuma pengulangan saja. Nah, di sini kalian perhatikan Pak, mungkin aduh ini lewat. Nah, dari sini ini cuma permainan aljabar. Bayangkan kalau kamu punya 6 itu sama dengan 12 per 2. Ini kan AB per OB. Jadi AB itu akan sama dengan OB kali sin X gitu ya. Ini bukan X ya, ini adalah kali. Nah gitu ya. Nah seterusnya. Sehingga menemukan bahwa sin X akan sama dengan sin X. Belum ada maksud ya, tapi cuma menemukan bahwa sin X ini sama dengan sin X. Cuma menegaskan saja dan menemukan kesamaan ini. Nah ini simpan yang ini. Nah ini kita simpan. Ini kurungkan ya di LKS-nya ini. Ini kurung dan ini inti yang didapat dari yang bagian A. Gitu, yang ini, yang warna biru Pak ini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, nanti Pak kita kasih jeda 5 menit, terus kita lanjut ya. Nah, ini maksudnya AB sama dengan ini, OC dengan ini. Nah, yang nomor B sekarang, intinya yang bagian A itu cuma ini, nak. Nah, yang bagian B ini nanti intinya. Nah, dari OA kita sudah punya inilah, disubstitusi dengan cos. Jadinya setengah cos E. AB itu adalah sin X. Maka sama dengan setengah cos X sin X. Ini simpan sebagai persamaan 1. Tuh. Kalau juring, ini ya, kali OB, artinya ini. OB itu apa? Nah, di sini diganti, panjang OB adalah 1, jadinya ini cuma wajah ini persamaan 2. Dan yang ini disebut persamaan 3. Nah, ini cuma pengulangan yang kemarin. Nah, persamaan 1, 2, dan 3. Aja. Sama bingung apa gimana nih, saya kok kayak bingung nih. Ya Rawana, udah bukan mikrofonnya, di bawahnya gini tadi tuh posisinya. Silakan Rawana. Mohon maaf ya kalau nggak ada yang tersebut ya, bukan Pak bermaksud ya. Jadi ini Pak lihat yang koneksinya stabil. Itu ya, udah ya. Nah, sekarang Rawana buka halaman berikutnya. Nah, ini pemahamannya sedikit.
materi inti kita, goal kita hari ini cuma ini aja nak. Ini goal kita nanti. Sama jawab-jawabnya cara mudah yang dipelajari. Yang ini. Jadi goal kita ke sini. Karena Pak pengen kita tuh tahu kok ini sih. Maka daripada itu Pak minta dibaca ya. Silakan Ramana baca dari atas ini. Nah. Dari sini. Nah, dari sini. Silakan. Hubungan ketiga luas daerah tersebut sebagai berikut. Oke, yang pertama dibaca. Bawahnya. Luas segitiga AOB lebih kecil dari luas juring COB. Stop. Tidak ada lebih kecil lah. Tidak ada lebih kecil. Harusnya apa? Kurang dari. Kurang dari. Karena dia ini bukan umur ya. Jadi kurang dari ya. Ya, tidak ada istilah lebih kecil ya. Less than atau kurang dari. Greater than atau lebih dari. Ya. Ya, silakan lanjutkan. Luas segitiga AOB kurang dari luas juring COB kurang dari luas segitiga COD. Nah, stop. Dari baris itu paham maksudnya? Ada segitiga kecil. Segitiga kecil itu namanya AOB. Nah, segitiga kecil ini lebih kurang daripada juring. Nah, nggak paham ya, Pak? Kita gambarnya ya. Nah, ini ada segitiga AOB. Segitiga ini posisinya di dalam dia lebih kecil daripada juring. Juring ini lebih kecil daripada segitiga. Secara gambar sudah benar kan? Nah, gambar yang sudah benar ini sekarang diterjemahkan lagi ke dalam bahasa tulisan ini. Itu idenya. Dari gambar yang A pertama yang tadi sudah siapa? Angelin baca itu, itu maknanya sama dengan ini. Nah, itu. Jadi Pak bilang gambar itu yang pertama yang penting, baru ini, kalimat ini. Nah, yang ini. Nah, ini bintang 2-nya istilahnya. Dari gambar itu loncat ke sini. Di tengah-tengahnya itu adalah persiapan. Boleh dilupakan. Boleh disimpan di sebelah kanan. Catatan kecil istilahnya. Gitu ya. Jadi ini, silakan lihat lagi Ramana. Giliran ya. Danan Jaya 33 di bawahnya. Silakan di bawahnya ini lagi. Timul apa nih? Bisa nggak baca Danan yang ini? Ya. Tes. Tes, silakan. Yang tanda panah. Ya, tanda panah bolak-balik itu apa baca? Bang ya, dari ini. Tanda panah bolak-balik itu sama dengan jadi gitu. Jadi bukan 1/2 X. Bukan. Jika dan hanya jika. Oh, jika dan hanya jika 1/2 X di 1/2 X cos X dikali sin X kurang dari 1/2 kurang dari 1/2 X. Bukan. Keliru. Ini bukan X, nak. Nah, ini simul kali. Perhatikan bentuknya. Ini bukan X, ini kali. Ya, sebab baca ya. Jika dan hanya jika setengah kali cos X kali sin X. Cos X kali sin X. Luas segitiga ini adalah ini. Setengah cos X sin X. Dari mana? Dari atasnya. Ini bukan kali ya. Ini X. Ini bukan X. Ini kali. Lihat bentuknya. Ya. X itu lurus dia. Itu kali artinya dia. Nah, ya. Kalau yang bentuknya gini, ini huruf X nih. Beda. Gitu. Ini kayaknya cetakan lebih tinggi, Pak. Iya. Cetakan LKS kurang bagus nih. Matematiknya ini X nih ya. Bukan X ini X, ini kali. Dia. Nah, oke. Coba ganti personil Cynthia Maharani. Nah, dibaca ulangi yang tepat. Siapa yang belum ya? Ini berubah terus gambarnya. Silakan Cynthia. Tes. Audio jelas, silakan. Yang kelas, silakan. Jika dan hanya jika setengah dikali cos X dikali sin X Stop. kurang dari bukan dikali, tidak ada dikali, ada kali dan dikalikan. Ulangi. Dikalikan. Jika dan hanya jika setengah dikalikan cos X dikalikan sin X kurang dari X/2 kurang dari setengah dikalikan tan X. Ya. Ini dapat dari mana? Dapatnya dari bahasa yang di atas ini yang diterjemahkan jadi simbol ini. Gitu ya. Dan ini bukan X tapi kali. Yang ini baru X. Yang ini. Oke, berikutnya Della Bianchi. Silakan baca di bawahnya. Silakan. Tes. Ya, tes. Silakan, jelas. Jika dan hanya jika cos X dikali sin X. Tidak ada dikali. Ulangi. Jika dan hanya jika dikalikan. Ya. Oke. Jika dan hanya jika cos X dikalikan sin X kurang dari X kurang dari tan X. Nah, apa yang berubah di sana? Semua ruas dikalikan dengan 2. Ya, lihat ini ya. Buku LKS juga memakai kalimat dikalikan, bukan dikali ya. Nah, ini yang benar ya, ini yang baku ya. Nah, nanti kalau ngajarin adiknya boleh dikali terserah bahasa anak, tapi
bakunya ini ada nih. Nah, ya. Berikutnya yang belum, siapa belum ya? Okta Widianti, bawahnya, yang ini. Nah, silakan. Audionya tidak terdengar, hidupkan dulu audionya, silakan. Hidupkan dulu mikrofonnya, lalu dibaca. Nah, silakan. Ya, tes, audio terdengar, silakan. Jika dan hanya jika cos X dikalikan sin X kurang dari X kurang dari sin X dibagi cos X. Ya, boleh dibagi, boleh. Sin X per cos X juga boleh. Silakan bawahnya lagi. Nah, ini. Jika dan hanya jika cos X dikalikan sin X per sin X kurang dari X per sin X kurang dari sin X per sin X dikalikan cos X. Ya. Semua ruas dikalikan 1 per sin X. Ya, ini adalah boleh-boleh saja ya. Karena semua ruas dikalikan dengan hal yang sama. Kenapa dikalikan dengan ini? Ini tujuannya adalah membentuk biar ada per sin X-nya. Kenapa kok yang lain, Pak? Boleh. Tapi di sini ada tujuan kita menuju ini nanti. Nah, ini. Gitu ya. Nah, ini. Nah, tujuannya membuktikan formula. Oke, ini berhubung zoom-nya sudah habis, lagi 1 menit, kita jeda dulu 10 menit, lalu kita sambung lagi untuk menyelesaikan sampai sana, habis itu kita akhiri. Kira-kira rencana Pak 10 menit lagi kita akan berakhir pertemuan pertama ini. Kita jeda dulu ya, bukan karena Pak pengen jeda, tapi zoom-nya sudah habis ya. Nah, kita jeda dulu, berikutnya nanti yang di bawah-bawahnya giliran untuk membaca. Jeda 10 menit ini, silakan kalian buka chat-nya, silakan kalian absensi dulu, nanti kita sambung kembali. Terima kasih. Ya, silakan dibuka chatnya. Itu sudah Pak kirimkan di chatnya. Itu adalah absensi pelajaran hari ini. Silakan kalian buka dan kalian isi. Baik. Dari lebih kurang dari limit X per sin X. Ulangi. Ya. Ini, jika dan hanya jika cos 0 kurang dari limit X per sin X untuk X mendekati 0 kurang dari 1 per cos 0. Habis itu ya. Jika dan hanya jika 1 kurang dari limit X per sin X untuk X mendekati 0 kurang dari 1 per 1. Oke, stop dulu. Ada nggak yang janggal dari sini ke sini, nak? Atau yang kayaknya di LKS ini kurang lengkap? Apa nggak yang janggal menurut anak? Pak, ada satu yang janggal. Apa? Atau benar? Atau enggak? Gimana? Silakan pendapatnya yang ini. Nah. Saya nanya, kosinus itu dia itu aljabar atau trigonometri? Trigonometri. Aljabar atau radian? Radikal. Ya. Ini meskipun nolnya tidak dikasih tanda derajat di atasnya, bedakan ya 0 derajat dengan 0 biasa ya. Ini alamnya ini adalah alam yang menggunakan 0 derajat dan ini juga 0 ya. Itu ingin Pak pertegas ya. Nah, mungkin di LKS ini nggak dikasih tanda nggak apa ya, tapi kita harus memahami sendiri. Kalau di sini bicaranya untuk cos, tidak bisa cosnya itu 0 ini adalah nilai 0 yang biasa, tapi 0 yang pada radian, derajat ya. Itu maksudnya Pak. 0 derajat, 1 derajat, 360 derajat gitu ya. Jadi 0 ini bukan 0 yang biasa ya. Gitu ya. Tapi kalau di sini misalnya hitung cos 0 untuk yang bilangan biasa yang bukan sudut, tidak bisa. Ya, tapi kalau cos ini untuk 0 yang dalam derajat ya, dalam lingkaran atau radian. Jadi ya penegasan saja ya. Tidak ini sih tidak terlalu ini, tapi penegasan saja. Lanjut sedikit. Iya. Jadi orang. Oke. Terima kasih. Gladys Desiani. Ya, Gladys Desiani. Lanjut ya. Tapi yang belum ya, banyak lagi. Chandra belum. Silakan. Lanjutannya, jika dan hanya jika 1 kurang dari limit X per sin X untuk X mendekati 0 kurang dari 1. Satu ya. Oke. Ya. Jadi di sini kita lihat ada nilai apit. Nah, inilah sekarang idenya. Inilah idenya. Nah, jadi dengan menggunakan menggunakan operasi limit secara indirect, secara tidak langsung, secara pendekatan terbukti ya. Terbukti bahwa nilai limit sin X ini 1. Kenapa?
dari sebelah kiri aja dia nilainya 1, sebelah kanan 1. Kan tidak mungkin ya, orang yang diapit dari 1, nilainya tiba-tiba jadi 3, kan tidak mungkin ya. Sebelah kirinya sudah 1, sebelah kanannya dia kan sudah 1. Otomatis yang di tengah ini bernilai 1. Itu maksudnya. Nah, itu core-nya, itu intinya yang akan dipakai sampai setengah semester ke belakang. Bahwa untuk bentuk limit X per sin X untuk X mendekati 0 terbukti 1. Kenapa? Karena dari sebelah kiri bernilai 1, yang pendekatannya yang tadi bilang bintang pangkat negatif itu, yang maksudnya ini dulu yang simbol min itu sama yang ini dari kanan, dia bernilai 1. Jadi secara langsung dapat dibuktikan bahwa limit X per sin X itu adalah 1. Jadi bisa kita pakai untuk ke belakangnya. Itu idenya nak. Makanya dari penjelasan yang panjang itu ini, oh di sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, oh ini pasti 1. Sebelah kiri kucing, sebelah kanan kucing. Nah ini yang di dalam kanan itu si kucing nih, ya gitu misalnya ya. Itu idenya seperti itu. Dibuktikan bahwa ini adalah 1. Ya, meskipun asalnya adalah segitiga. Kan segitiga tentu aneh ya. Satu lebih kecil, satunya paling gede, satunya di tengah-tengah juring. Dan ternyata kalau dengan menggunakan limit nilainya adalah sama, hampir sama, gitu ya. Itu maksudnya Pak. Nah, sekarang berlanjut lagi. Sudah terbayang ya, ini idenya, ini intinya, ini core-nya ya, ini core-nya yang ini. Nah, boleh kalian kotain di LKS-nya. Nah, sekarang ada rumus turunannya. Rumus turunannya itu ada 4 ya. Yang pertama untuk sin X per sin X, ini yang pertama. Yang kedua adalah sin X per X bernilai 1. Yang lagi satu tan X, tulis ya ini pakai mouse ya, tan X juga bernilai 1. Lagi satu X per tan X. Nah, ini pembuktiannya mungkin nggak terlalu ya. Cuma ada 4 ya. Ini, dan ini. Untuk sinus dan tangen. Jadi ada 4 nih. Kalau X per sin X, 1. Sin X per X juga 1. Tan X per X juga 1. X per tan X juga 1. Itu penekanan 4 kali ini. Jadi core-nya dari pelajaran kita ini cuma 4 itu. Nah, di LKS-nya cuma dibuktikan 1, yang ini belum dibuktikan. Mungkin nanti menyusul di tempat lain. Gitu. Ini untuk yang hardcore matematik boleh dicari nanti pembuktiannya di mana. Gitu. Tapi yang untuk antusias minimal ininya paham. Oh bisa begitu. Minimal jawabannya Pak. Kenapa yakin 1? Karena dari ini ya. Kalau bahasa matematiknya ini namanya teorema Apik. Ya, Pak kasih tahu ya. Ini namanya sebenarnya adalah teorema Apik. Coba Chandra dihidupkan mic-nya Chandra. Berikutnya. Ya. Coba diringkas dengan bahasa anak sederhana, kenapa ini kita bernilai 1? Silakan. Nah, semampunya, bahasa semampunya. Silakan. Siapa ya ini? Oh, Chandra Yogananda. Yang ini yang di atasan posisinya ini. Ya. Tadi gila. Silakan Chandra. Kenapa kok ini bernilai 1? Silakan dengan bahasamu sendiri. Ini dasar kita. Ini kalau udah ngerti ini cukup dah. Nah, gitu. Kenapa kok itu bernilai 1? Yang keras, silakan. 1 kurang dari limit X per sin X untuk X mendekati 1 kurang dari 1. Tadi kan kalau pendekatan kanannya kan itu 1, pendekatan kirinya juga 1. Nanti nggak mungkin ada nilai lain selain 1. Udah pasti nilai sin X per sin X itu sama dengan 1 karena diapit kanan kiri itu 1. Oh ya, betul. Seperti itu ya. Ya. Ini kalau dalam matematikanya ada namanya teorema Apik. Itu memang ada ya. Teorema Apik. Nah, ini Pak pengen sekali pakai tab nih. Siapa tahu ada aplikasi ini. Jelek kali tulisan Pak. Nah, ini namanya teorema Apik ya. Ada namanya gitu ya. Ini tulisnya pakai mouse ya, jadi agak jelek ya. Jadi intinya itu teorema Apik. Nah, sisanya lagi 4 boleh. Nah, untuk tas kita ini biar Pak tutup biar tidak terlalu lama. Untuk mau mengakhiri nanti yang Pak minta bagi tugas nanti silakan dipantau Google Classroom-nya, tapi Pak sampaikan secara informal dulu. Yang ini kalian bisa lihat, perhatikan ya. Gampangnya gini nak, ini contoh nomor 2 ini jadikan sebagai contoh paling utama. Secara konsep nih loh, ini paling menarik di sini nih Pak akan tunjukkan sedikit. Nanti ya. Untuk besok jawabnya kalau 4x per 4x langsung jawabannya 4 bagi 6 2/3. Itu kalau jawab langsung kan, nah ini. Kalau misalnya x per 2x, langsung jawabannya setengah. Kenapa? Ini 1, ini 2. 1/2 kan itu. Kalau nyari gampangnya ya kan.
Terus ini 5, ini 1. 5, ada kuadrat, 5, 5, 25. 1 kali 1, 1, 25. Itu kalau jawabannya gampang. Kalau pilihannya ganda, tanpa perlu cara. Nah, tapi yang ingin Pak sampaikan adalah ide dasarnya. Nomor 2 kita lihat ya, satu contoh yang paling menarik. Ini ada 4X, ini ada 6X. Patut disadari 4X dan 6X ini bukan aljabar biasa. Ini dalam konteks derajat, radian, ya kan? Tidak boleh 4 bagi 6. Ini aljabar di atasnya, bawahnya trigonometri. Nggak boleh 4 bagi 6 meskipun jawabannya betul, 2/3. Nggak boleh gitu sebenarnya. Yang perlu kita pakai adalah ide yang tadi, bahwa sin X atau X per sin X itu bernilai 1. Caranya gimana? Kita rubah bentuk ini ke dalam bentuk X per sin X. Yaitu ini. Ini adalah bentuk X per sin X. Kok beda, Pak? Ini X, ini kok 6? X itu adalah sama maksudnya. Mau dia 7X, bawahnya 7X. 100X, 100X. 1000X, 1000X. Rumusnya bilang cuma adalah X dengan X. Mau di sini dia alfa, mau dia alfa, mau dia beta, mau dia beta, mau dia 3X, 3X, asalkan dia sama. Itu maksudnya, Pak, ya. Itu penekanannya, itu aja. Nah, di sini baru dia, oh ini aljabar. 4 bagi 6 kan aljabar nih. Ini trigonometri. Oh, ini 1, ini aljabar. Makanya dapatnya 2/3. Ya, nah kok apa tambah bingung nih? Tata. Bawahnya lagi. Siapa ini yang belum. Dia Aprilia, mikrofonnya hidupin dia. Sudah tadi dia ya. Oh, Gina belum, Gina Puspitasari, hidupkan mikrofonnya, Gina. Nah. Yes, ini Gina kan, suaranya Gina ini. Nah. Iya Pak, soalnya lagi nggak bisa hidupin video. Oh, udah Bapak, yang penting suaranya terdengar ya. Ini ya, yang Pak kurung-kurung ini adalah bentuk teoremanya tadi. X. Oh ya, matikan Gina. Ribut ganti. Unlut dah apa sih unlut? Silakan dimut dulu. Ya, nanti kalau tidak siap Pak video call ada bilang ya, biar tidak gini ya. Yang siap Pramodia, mumpung kamu di depan kamera tuh besar mukanya. Silakan langsung mic-nya hidupkan itu. Oh, Pramodia ini suaranya nih. Matikan Pramodia, matikan. Jangan nge-lag. Siapa yang stabil ini sebenarnya nih? Nah, yang stabil. Oke. Jaringan jelek harus tunjuk aja. Panjok buka tuh. Jangan dulu PUBG lagi ulang. Oke, Pak Mut. Iya, yang punya kau masih hidup ya. Nah, Pak Mut dulu. Ya, sayang Kusuma, Pak. Sayang Kusuma. Siapa itu pelakunya itu? Nah. Oke, bintang stabil itu. Bintang. Pak ulang lagi. Mana lagi tadi? Tidak apa-apa. Organ kan biasa terjadi seperti ini. Tidak apa-apa. Nah, bintang. Mana? Hadir, siapa? Siap, bintang. Nah, ini yang Pak lingkar ini ya. Pak pertegas lagi ke anak-anak. Pak, rumusnya kan X per sin X gitu ya tadi ya. Ini kalau ada yang ragu-ragu lagi, Pak pertegas lagi. Rumusnya kan tadi X per sin X, tapi ini 6X dan 6X ini secara konsep sama. Dia adalah X per X juga. X itu menyatakan apa? Menyatakan yang tidak diketahui. Menyatakan sesuatu sebagai simbol. Menyatakan satu sebagai hal yang ingin dicari kan gitu. Nah, di sini meskipun dia 6X, bawahnya juga 6X, itu sama dengan konsepnya adalah X per X. Asalkan satunya sama dan atas itu dianggap sama. Itu aja penekanan Pak ya. Nah, untuk tugasnya, mana bintang tadi menghilang. Bintang, sip. Hadir Pak. Sip ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ya, ini pengerjaan secara konsep. Pak tanya sama kamu, coba dijelaskan sedikit dengan bahasa anak dari sini ke sini. Nah, coba dibahasakan sendiri. Gimana prosesnya kok bisa seperti ini? Sepahamnya aja. Kan dari awalnya itu limit 4X per sin 6X untuk X mendekati 0. Stop dulu ya. Nah, ini 4X yang di atas itu kan aljabar, bawahnya trigonometri. Ya, kan aljabar. Tidak boleh langsung dibagikan. Nah, itu kita sepakati dulu. Ya, tidak boleh ya, satu aljabar, satu trigonometri ya. Jadi yang pertama kita lakuin itu untuk mengubah biar nanti gimana ya? Pokoknya silakan. Di bahasaku itu kita nanti kayak ngilangin sin 6X-nya biar nggak ada radialnya. Oh, bukan, gimana caranya?
Bukan disederhanakan. Tidak disederhanakan, bukan. Bukan disederhanakan, dioperasikan untuk nemuin yang lebih simpel. Lebih simpel, oke. Ya gimana ya? Soalnya kalau kita masukin 0 ke sana, nanti kan jadinya 0 per 0, kan nggak ditemuin. Ya, Makanya kita harus nyari, Makanya kita harus nyari cara lain biar dapat hasil yang mendekati. Betul. Nah, caranya nanti itu kan bisa dilihat 4x per sin 6x. Ya, ini. Salah satu sifatnya kan ada x per sin x sama dengan 1. Nah, ini. Ya, betul. Nah, terus. Nah, agar kita bisa dapat bentuk seperti itu, maka kita harus mengalihkannya dengan 6x per 6x. Kenapa itu boleh? Karena 6x per 6x kan sama dengan 1. Betul. Jadi itu seperti tidak mengubah nilai awal. Nah, apa nama sifatnya itu, Bintang? Mengalihkan dengan 1 itu sifatnya apa? Siapa yang tahu namanya? Sifat apa tuh? Mengalihkan suatu soal dengan satu sifat apa namanya? Sifat identitas. Dicatat ya. Identitas. Ini adalah namanya sifat identitas perkalian. Suatu soal perkalian dikalikan dengan 1, mau dia 1 juta per 1 juta, alfa per alfa, theta per theta, tidak merubah nilai. Boleh. Itu maksudnya ya. Namanya identitas perkalian. Nah, ini. Itu ya. Jadi, kan sekarang dikalikan 6x per 6x. Ya. Nah, gampangnya sekarang, itu kan ada 4x per sin 6x dikalikan 6x per 6x. Ya. 6x di 6x per 6x, kita kita tukar sama 4x. Nah, kenapa boleh ditukar? Kenapa boleh ditukar? Sifat apa? Sifat perkalian. Sifat apa? Sifat perkalian. Betul. Sifat apa lebih tepatnya? Sifat Sifat apa? Ya, betul. Sifat distributif pada perkalian. AB sama dengan B kali A. B kali A. Nah, sama aja. Ya, penegasan aja ya. Silakan. Ya. Setelah ditukar tadi kan dapat nanti 6x per sin 6x dikalikan 4x per 6x. Nah, yang ini maksudnya yang ini. Nah, ini dapat ini. Nah, yang ini. Sip. Nah, tadi kan udah saya bilang kalau misalnya x per sin x itu hasilnya 1. Nah, sekarang kan udah sama. 6x per sin 6x. Nanti kan bisa kita ubah itu menjadi 1. Betul. Sedangkan untuk 4x per 6x, x-nya bisa disederhanakan, dan coret lah dibilangnya. Nanti yang menyisakan 4 per 6. Ini. 1 dikali 4 per 6. Disederhanakan lagi jadi 2 per 3. Betul. Selesai. Terima kasih banyak. Ya. Nah, itu yang perlu ditanamkan ke dalam diri masing-masing untuk melihat soal ini. Kalian harus yakin atasnya ini aljabar, bawahnya trigonometri. Nah, tapi gampangnya, kalau besok sudah terlatih, langsung aja 4 bagi 6, 2 per 3. Itu nanti tuh. Ide yang saya ingin tanamkan kalian tuh bahwa konsep yang benar itu, itu atasnya aljabar, bawahnya trigonometri, nggak boleh dibagi. Beda alam ya, gitu. Satu berbicara di angka, bilangan real. Satu di dalam radian. Udah dua, meskipun bentuknya sama tuh. Tidak bisa bersatu mereka tuh, kayak api dan air gitu ya. Apa gimana lah ya. Ya, jadi seperti itu ya maksudnya Pak. Sudah maksud niat Pak hari ini pertemuan pertama ini tercapai ya gitu ya. Nanti untuk tugasnya karena matematika itu tidak bisa terlepas dari latihan. Pak tidak bisa tidak memberikan latihan. Ya. Nanti ditambah yang UK3 ya, yang 1 sampai 10 itu ya. Dibuat simpel-simpelnya itu 10 nomor. Nggak bisa misalnya 5, nggak apa-apa, kosongin aja. Yang penting kamu buat semampunya. Kalau nggak ngerti, tanya teman. Ya. Setelah tanya teman, tetap nggak ngerti, tulis aja dulu. Nah, nanti kita diskusikan lagi yang mana yang nggak bisa. Pak, nggak apa-apa, selama proses ini karena online kan tidak boleh Pak menuntut terlalu banyak, gitu ya. Tapi Pak pengen semangat belajar ini tetap berjalan, gitu ya. Terima kasih, seperti itu. Nah, ini sudah berjalan. Nah, ada pertanyaan dulu tentang ininya. Ada mau bertanya? Silakan. Atau saran begitu? Nah, ada. Silakan. Ada ya. Nah, kalau udah ada, Pak akan lanjut ya. Kemarin Pak sempat cerita dulu mungkin sedikit ya. Nah, yang pertama untuk pengumpulan buku paket itu kemarin hasil rapat. Ya, kemarin rapat panitia. Buku paketnya itu rencananya kan mau dikumpul minggu depan. Kalau nggak pakai hari Sabtu. Nah, nanti Pak sebagai wali akan datang ke sekolah, menemani anak-anak mengembalikan buku dan meminjam buku, gitu. Jadi sekalian kalian mengembalikan dan juga meminjam buku paket kelas 12. Nanti akan diatur berdasarkan waktu, mirip kayak orang cap sidik 3 jari. Cap
setiap 3 jari. Nah, ini gampangnya apa itu setiap 3 jari itu. Nanti digilir waktunya, kayaknya bakal waktu lama. Itu belum peak ACC, tolong jangan di-share dulu infonya ya, terima untuk pribadi dulu dalam lingkup kelas kita. Nah, rencananya hari Sabtu minggu depan. Kenapa nggak Senin sampai Jumat? Karena Senin sampai Jumat asumsinya kita masih KBM, kalau nggak hari Sabtu. Jadi mohon kesediaannya. Itu yang pertama. Nah, info yang kedua, nah ada Pak sudah nanya berapa teman Pak yang mengajar di beberapa sekolah di luar sini, ada yang di Palembang, ada yang di Denpasar. Kalau di Palembang situasinya mungkin yang di kota nih agak kurang dibandingkan Bali gitu ya, tidak semua seperti ini. Tapi teman kita yang Denpasar ini ada kesepakatan, itu mungkin belum nyampe ya. Nanti itu KBM-nya di sana mereka itu dibatasi sebelum jam 12. Nah, Pak pribadi setuju dengan itu karena setelah jam 12 Pak niatnya kalian sudah free dari pelajaran online ini. Mungkin sebelum jam 12 untuk kedepannya mungkin kita lakukan deep learning, kita gunakan Zoom meeting ini nanti Pak batasi sekali banget 25 menit. Kecuali pertama ini karena banyak ingin yang Pak sampaikan. 25 menit aja membahas soal-soal yang tidak bisa dikerjakan atau materi-materi yang tidak bisa. Terus LKS-nya tidak akan Pak tuntut terjawab semua. Mungkin Pak loncatin kayak tadi ini kan Pak loncatin yang UK2. Kita langsung ke UK3 karena Pak melihat UK3 ini adalah materi intinya. UK2 boleh dilupakan karena itu bukan inti, itu pengingatan kembali. Yang 3 ini inti karena kalau kalian cermati, kalian bisa lihat di penilaian akhir atau bahkan penilaian tengah semester, tipe-tipe seperti ini yang mulai dibahas gitu. Nah, yang pengalaman Pak, yang ini adalah basic, paling basic yang harus bisa. Jadi Pak akan ambil sari-sarinya aja. Jadi jangan terkejut, kok loncat Pak pengajarnya, ada apa-apa. Tapi kalau kalian berniat menjawab secara utuh, bagus. Kalian bisa WA ke Pak, nanyakan, betul Pak atau apa, boleh. Itu sudah dari minggu lalu itu ya, ada dari kelas MIPA 3, MIPA 1 gitu, semua sangat semangat Paknya yang tidak bisa. Seperti itu aja. Ya, terus di Denpasar, ini teman Pak di Gandhi ya, mereka itu karena swasta, kan pengalaman Pak banyak terjadi swasta ya, rata-rata KBM-nya itu di kelas. Disediakan sebuah komputer dan sebuah smartboard, langsung guru itu stay di dalam kelas. Dari pagi sampai jam 3. Nah, misalnya jam 8, nanti siswanya akan masuk ke kelas beliau, lalu pengajar. Next, gurunya masing-masing ditempatkan satu kelas. Itu yang di swasta. Nah, itu swasta, kenapa bisa berlangsung seperti itu? Karena kelasnya sedikit. Teman Pak ini ngajar kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, dan masing-masing tingkat kelas itu cuma 3 kelas. Jadi 3 kelas dan fasilitasnya mendukung. Nah, kalau Pak melakukan seperti itu dengan ajaran Pak 9 kelas, saya takutnya kota tidak mampu, ya. Dan Pak juga pun tidak mampu kalau seperti itu dari kota. Makanya Pak siasati seperti ini, ya. Itu ya, itu yang terjadi di SMA Taman Rama. Terus yang di SMA 8 Denpasar, dia tidak menggunakan Google Classroom, tapi dia menggunakan aplikasi temannya Edmodo. Itu aplikasi yang lebih tua, itu namanya Manim. Itu ada temannya, kalau kalian upload ya, ada Edmodo. Pernah dengar Edmodo? Siapa yang pernah dengar? Coba jempol kalau yang pernah dengar. Ada? Nggak pernah dengar? Ada, oke. Ada Edmodo, ada Psikologi, ada Kahoot, ada Google Classroom. Nah, arahan Pak sebenarnya Pak ingin pakai itu adalah Microsoft Teams. Tapi Microsoft Teams itu barirnya berat sekali. Karena kalian harus memiliki akun. Kalau nggak beli 1.800.000. Biar bisa dapat Microsoft 365, Word, Excel, PowerPoint. Kayaknya kurang worth it ya kalau untuk KBM yang bisa menjangkau semua. Jadi sementara Pak pilih Google Classroom. Yang lama Pak aktifkan kembali, jadi kita tugas-tugasnya di sana. Itu solusinya. Nah, apakah kita pembelajaran yang Pak pakai ini kurang? Nah, kita Pak coba telepon teman Pak yang jadi dosen di Saraswati ya. Itu bahkan cuma ngandelin grup WA aja. Orang kuliah gitu ya. Kita ini udah bagus lah gitu ya. Karena apa? Karena mahasiswanya itu dari Flores, dari Lombok, dari Bali beberapa. Jadi kan sinyalnya tidak sama gitu. Jadi kita Pak merasa bersyukur kita masih bisa meeting Zoom begini gitu. Dan Pak lihat solusi dari Pak nih untuk datanya hemat. Untuk fitur video kali ini kan bagus nih Pak kalian hidupkan. Pak terima kasih. Nanti kalau misalnya situasinya tipis banget nih ya. Kemarin Pak nyoba sempat Bayu. Siapa yang mengenal Bayu? Ada yang tahu? Coba boleh dihidupkan jempolnya kalau yang tahu Bayu. Bayu itu tahu? Ada yang tahu? Coba tahu? Nggak ada? Satu pun nggak ada yang tahu?
Siapa yang tahu? Boleh hidupkan mikrofonnya bagi yang tahu. Ada? Nggak ada nih? Siapa yang tahu? Nggak ada. Oh ya, Dina, hidupkan mikrofonnya, Dina. Kayaknya kamu tahu. Tahu? Pernah mendengar Bayu? Pernah? Bayu tuh yang kayak operator gini tuh ya? Online tuh ya? Yang punyanya Telkomsel itu loh, yang kita mesennya secara virtual itu. Nah, itu kayaknya kalau anak nanti banyak, kan Pak nih Zoom nih. Nah, di kedepannya banyak Zoom, kalian bisa pakai Bayu. Bayu itu unlimited. Itu yang pertama. Punya Telkomsel, jadi sinyalnya kencang. Terus, selain kalian pelajaran KBM itu kan 1 Mbps nih, itu kira-kira kalau diterjemahin 124 KB per second kan, itu lumayan loh kalau untuk sekedar mengikuti. Tapi kalau gitu, jadi tidak terbatas kuota, tidak takut kuota, itu maksud saya. Buat download pun tidak dibatasi kecepatannya, jadi bisa dicoba Bayu ya. Gitu. Dina pakai Bayu, ada yang pakai di sini? Enggak. Dulu maunya nyoba tapi malas. Malas ya. Ya, nanti kalau kesempatan silakan coba, ini mungkin pengetahuan di luar aja bagi yang tidak memiliki wifi di rumahnya atau pakai datanya tipis, itu bisa Bayu. Itu menurut Pak solusi yang lebih bagus daripada cara hack Pak kemarin tuh. Kita kan nge-hack tuh tidak bagus gitu ya. Tidak semuanya bisa. Ya, sekian dari Pak. Hari ini pertemuannya panjang sekali, hampir 1 jam kita Zoom ya. Kita foto dulu ya kalau gitu ya. Besok kita minggu depan baru 1 kali pertemuan kita 20 menit aja ya. Kita screenshot dulu. 1, 2. Oke. Lagi 1 kali. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Tugasnya ada di UK 3, 10 aja dan cukup sekian gitu ya. Kalau ada kurang atau apa bilang ke Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih. Nih.